Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang seputar dunia literasi dan inspirasi yang ada di dalamnya. Dan sudah hadir bersama saya, teman saya, Bung Aib. Aib, Mas Supri, makasih. Aib lengkapnya Aib. Aib Rohadi. Aib Rohadi. Soalnya sering salah gitu kan. Emang sering ganti-ganti. Sering ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Aib ngaco, terus apa lagi? Rohiman ya. Aib Rohiman itu ya. Keren banget bro, nama lu banyak banget itu. Oke, gimana bro? Apa kabar? Alhamdulillah Mas Supri. Oh, lagi. Masih ngelakuin aktivitas yang biasa aja, sama aja pustakawan. Siap. Oke, Bung Aib ini pustakawan dan kepala perpustakaan ya di universitas. Oh bukan. Bukan. Udah enggak? Oh. Di Poltekkes Aisyah Banten. Oh, di Poltekkes Aisyah Banten. Oh. Pernah juga di Uniba ya. Uniba sebelumnya di Uniba, sekarang di Poltekkes. Dan pengurus Ikatan Perpustakaan Perguruan Tinggi. Yep. Oke. Humas. Ya, jadi kalau yang gini-gini ngewakilin siapa aja lah pokoknya. Ya, sebar-sebar pamflet ya. Oke bro, ini lagi ada rame isu tentang Pak Nadiem Makarim yang meluncurkan program Merdeka Belajar ya. Episode 6 itu. Dan salah satunya adalah memberikan insentif tambahan untuk perguruan tinggi ya. Ada yang khusus negeri, ada yang khusus swasta, dan banyak kriterianya. Salah satunya adalah riset dan bla 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 gitu kan. Nah, tapi kita tidak akan ngomong itu sebenarnya, bro. Jangan jauh-jauh dari itu. Iya, tapi kita coba sebenarnya bagaimana Bung Aib itu kan melihat peluang ini dan posisi perpustakaan kampus sebagai salah satu wadah, salah satu tempat yang bisa mensupport aktivitas belajar mengajar di kampus, kemudian aktivitas riset dan pengabdian masyarakat. Nah, Bung Aib melihat seberapa penting perpustakaan itu ada khususnya di kampus. Kalau saya akan bahas lewat perpustakaan mungkin akan cepat acaranya nih ya Mas. Tapi saya akan bahas dari sana, dari awalnya dulu. Emang ini kan terbilang baru nih program ini nih. Dari keluar dari menteri yang diinformasikan ke seluruh perguruan tinggi. Yang program tadi bahwa sebetulnya di luar anggaran yang ditambah, anggaran-anggaran yang ditambah buat perguruan tinggi atau fundraising perusahaan-perusahaan yang akan nge-support sebuah riset, itu kan sebetulnya ingin melahirkan human research ya, manusia-manusia yang punya kualitas dan bisa banyak melakukan hal lepas dari perguruan tinggi kan gitu sebetulnya. Nggak sekedar jadi karyawan, pengen naikin nih levelnya nih. Kalau saya sih ngeliat gitu, poinnya banyak tuh, ada sampai 8. Ya, ada 8. Ada 8. Saya ngeliat poinnya indikator itu kinerja utama ya istilahnya. Nah, kalau misalnya ke sana, saya melihat bahwa kebutuhan referensi atau sarkas kalau perpustakaan kayak misalnya kalau lab komputer mungkin literasi digital ya. Kalau perpustakaan itu koleksi dalam bentuk fisik dan informasi-informasi primer kayak karya ilmiah. Juga kalau buat perguruan tinggi yang rada unik kayak misalnya fisika, labnya atau biologi atau kesehatan itu kan juga harus terpenuhi itu di situ. Nah, perpustakaan termasuk sarkas yang lain itu sudah mulai harus berbicara bersama masyarakat, artinya pengabdian setelah penelitian, pendidikan, pengajaran, jadi harus bermanfaat buat masyarakat. Jadi, yang artinya gini Mas Supri, kampus itu udah biasanya KKM, kuliah kerja nyata. Ya, ada beberapa kampus ya. Perpustakaan itu sudah harus memberikan sesuatu yang koleksinya atau perpustakaannya itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Nggak mesti koleksinya sih. Penelitian-penelitian yang ada di skripsi, ya betul atau di tesis, itu kalau benar-benar diaplikasikan langsung ke masyarakat, ini sebetulnya kan intisari dari sebuah persoalan yang memang ada di masyarakat. Nah itu harus sampai tuh, harus sampai dia. Artinya karya-karya riset ilmiah maupun mungkin skripsi, tesis atau disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen yang ada di kampus itu daripada menumpuk di kampus
mending ditaruh di kampung-kampung begitu. Saya sih pernah cerita begini sama teman-teman perpustakaan perguruan tinggi. Biasanya perpustakaan perguruan tinggi akan kesulitan tambah koleksi bentuk fisik, Mas Supri. Ya. Apalagi digital. Misalnya dalam bentuk anggaran yang terhambat, dia nggak bisa beli. Serutin tahun 1000 buku, itu nggak semua perguruan tinggi bisa melakukan itu. Cuma yang seandainya itu dilakukan, yang paling pasti masuk ke dalam perpustakaan adalah karya ilmiah. Ya. Karya ilmiah, dia reguler ada terus. Tahun bisa 2 kali dalam bentuk laporan KKM, skripsi, tesis atau disertasi itu kan masuk. Ya, karena termasuk praktek lapangan ya. Nah, tapi bentuknya yang jadi persoalan nggak dekat sama pemustaka. Tata bahasa skripsi, tebal halaman skripsi, dia nggak bisa dipahami mudah sama pemustaka. Akhirnya agak jauh nih pemustaka. Biasanya teman-teman perguruan tinggi itu bikin intisari dari sebuah karya ilmiah untuk jadi infografis atau videografis. Setelah baca yang simpel, dia mendekati skripsinya. Atau bikin artikel rangkumannya begitu. Iya. Jadi digiring dia ke sana, akhirnya dekat dengan karya ilmiah. Karena memang ternyata kalau intisari-intisarinya kayak buku-buku yang baru tentang COVID, Mas Afri. Itu kan nggak boleh harus cuci tangan, jaga jarak. Itu kan sebetulnya hasil riset semua. Cuma kita diberikan informasi yang ringan. Apalagi kalau dibuat dalam bentuk infografis atau itu. Nah, selebihnya maksud saya adalah bahwa selain ini yang Nadiem lagi ya, yang Nadiem lagi. Jadi Nadiem itu sebetulnya udah banyak dilakuin sama peneliti-peneliti sebelum ada program ini. Cuma emang ini dikuatin aja nih, anggaran, fundraising atau bahkan kalau ada program kita bisa turun langsung berkoordinasi sama desa penganggaran desa. Ya, itu kan jadi dideketin. Nah, sebetulnya ini sering dilakukan. Cuma emang nggak banyak dilakukan oleh kampus-kampus yang memang aktivitas atau tidak riset banget. Jadi cuma pendidikan pengajaran, sarpasnya sederhana. Ini nggak akan banyak dilakuin kalaupun ada tambahan dana kalau menurut saya gitu. Justru yang punya habit, ya udah jalan terus, nggak ada anggaran juga dia riset terus kok. Atau sebenarnya hasil-hasil riset itu dia dipublikasikan dalam bentuk ya infografis yang cukup 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar barangkali ya, sehingga tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat atau aktivitas akademika. Itu yang kadang-kadang saya juga sedih gitu ya melihat hasil skripsi tesis yang dikerjakan cuma numpuk begitu aja. Cuma numpuk begitu saja. Bahkan kan beberapa waktu yang lalu sempat ada kan mau dibakar atau mau dilewakain itu kan. Iya, itu juga. Tapi itu salah paham itu kalau yang itu. Jadi udah digitalin. Udah digitalin. Fisiknya yang mau nggak ketemu sama luas ruangan. Kan skripsi masuk terus, luas ruangan nggak mampu menampung. Akhirnya bagian dalam bentuk lama biasanya didigitalin. Nah, biasanya kan perpus itu kan punya perpustakaan umum begitu ya, dan masing-masing fakultas bahkan prodi itu kan juga punya perpustakaan itu. Nah itu memang idealnya seperti itu atau sebenarnya satu saja sih sudah dipusatkan di satu tempat sehingga dari semua lintas mahasiswa itu bisa berkumpul dalam perpustakaan dan bisa bertukar tambah pengetahuan. Iya, itu emang kalau standarnya sih memang sudah ada di mana prodi punya perpustakaan, terus fakultas punya perpustakaan. Tapi yang dulu hanya fakultas dan universitas yang ada perpustakaannya, prodi enggak. Prodi emang udah disatuin fakultas. Cuma sekarang malah ada beberapa yang bikin inovasi bahwa satu perpustakaan utama tidak langsung include, terus perpustakaan fakultasnya ada yang ditiadakan gabung ke sana, tapi ada prodinya. Kalau yang ditiadakan fakultas, nah prodi itu cuma koleksi-koleksi bahan ajar dari silabus dari dosen. Jadi bahan ajarnya ada di prodi, perpustakaan prodi. Begitu ke fakultas beraneka ragam, level fakultas, universitas keseluruhan. Kalau ideal ya prodi, fakultas sama perguruan tinggi ada. Artinya banyak inovasi penyesuaian. Artinya di tiap program studi maupun di fakultas itu dia lebih spesifik ya, lebih spesifik di prodinya. Ikutin bahan ajar dosen silabus. Misalnya saya kesehatan masyarakat, maka buku-bukunya adalah berkaitan dengan itu dia itu. Yang ada di gitu. Itu memang harus begitu. Nggak banyak dilakuin, cuma akhirnya banyak. Kalau misalnya referensi koleksi yang biasa digunakan sama prodi benar-benar mahasiswanya seluruhnya tahu, wah itu bergerak sendiri mahasiswanya, selain belajar macam.
Bro, kalau di teman-teman pengurus Ikatan Perpustakaan Perguruan Tinggi biasanya isu apa sih yang dibahas itu kan terkait dengan apakah cuma melulu urusan perpustakaan saja di perguruan tinggi itu atau ada hal apa di luar perpustakaan gitu. Jadi kalau hari ini sebetulnya teman-teman Perpus sedang membahas bagaimana perpustakaan bisa aktif kembali di masa pandemi, Mas. Jadi yang sedang dibicarakan itu masih terus itu. Kita nggak tahu sampai kapan selesai, cuma ada beberapa perpustakaan yang harus tutup. Ada beberapa perpustakaan yang ditegur karena dibukanya asal-asalan tidak menggunakan protokol. Iya, termasuk perpustakaan Provinsi Banten kan juga belum menerima pengunjung kan? Iya, saya harus bilang kalau Provinsi Banten ini paling safety. Ini paling safety. Cuma memang harus ada yang bisa dilakukan kayak ini nih. Ini udah informatif nih. Kayak ditambah sama layanan-layanan digitalnya itu lebih dekat. Waktunya untuk meningkatkan itu. Jadi kalau perpustakaan Provinsi Banten sih sudah ada. Jadi teman-teman kalau Banten ya teman-teman kalau mau membaca buku-buku koleksi yang ada di perpustakaan Provinsi Banten bisa melalui Banten itu. Nah, dari situ lahir buku-buku Mas Supri. Kayak FPTMA, Forum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu bikin buku tentang layanan perpustakaan. Oh, khusus di tiap-tiap perpustakaan Muhammadiyah dan Aisyah. Itu dari kampus berangkat. Dari forum itu. Akhirnya pustakawan isi beberapa bab di situ. Kayak misalnya gini, Mas. Hari ini luas ruangan itu harus diukur rasionya ketemu sama berapa peserta yang datang, berapa pustaka yang datang. Misalnya luas ruangan cuma nampung 20. Berarti belum ada yang boleh masuk lagi sebelum ada yang keluar. Terus cuci tangan. Jangan pernah dibuka masker. Itu dalam narasi-narasi yang infografis itu harus dilakukan. Artinya bisa tetap bisa dibuka dengan proses pengetatan secara khusus kali. Iya, ada lagi yang gini Mas Supri, dia tidak dekat, dia tertutup. Jadi ada komputer di depan perpustakaan, pemustaka memesan buku, maka pustaka nggak ngambil langsung, diambilin sama pustakawannya. Jadi dalam simulasi, artinya perpustakaan tertutup tuh dia. Dia pesan dari luar. Jadi nggak bisa baca, harus pinjam. Nggak bisa baca di kelas. Karena inovasi-inovasi di masa pandemi ini beraneka ragam gitu loh. Ini udah paling safety, nggak buka juga. Atau bisa kerjasama dengan misalnya Gojek kali ya. Awal-awal ada. Awal-awal dari Maret tuh sampai Mei itu ngembaliin pakai itu. Tapi begitu udah ada new normal jadi kayak boleh datang gitu, sekarang udah boleh. Iya. Nggak pakai. Menurut saya sih nggak apa-apa. Ini perpustakaan itu buka saja itu ya, buka saja dengan tadi ya tidak diizinkan untuk berkerumun di dalam perpustakaannya itu. Tapi bisa diambil kemudian dipulang karena bagaimanapun juga kan walaupun pandemi kebutuhan akan referensi untuk proses kegiatan belajar mengajar dan riset-riset ini juga tetap ini ya. Nah, Bro, sebenarnya apa ya yang bisa kita ambil itu ya untuk beradaptasi di tengah situasi ini dan kira-kira perpustakaan ke depan itu bakal jadi seperti apa itu kan, termasuk perpustakaan yang ada di perguruan tinggi sebenarnya yang ingin saya tekankan itu apakah perpustakaan di kampus-kampus itu juga bisa melayani itu kan, melayani perpustakaan keliling seperti perpustakaan daerah itu ya, sekaligus kan bisa jadi sosialisasi buat kampus-kampus mereka itu kok mereka punya kampus dan mereka mendistribusikan itu. Bisa nggak sih sebenarnya itu? Atau berat banget itu nanti. Kalau saya pribadi mikirnya gini sebetulnya Mas. Jadi begitu banyak provider koleksi-koleksi digital di Pusnas, di Banten atau e-book yang udah tersedia, blog-blog itu banyak banget yang kasih layanan digital. Cuma memang kemerdekaan membaca itu ternyata harus lahir dalam diri. Jadi memang ada misalnya ini ke SD nggak apa-apa ya, aku ngambil contohnya ke SD. Jadi kayak misalnya sudah tidak terhambatnya sinyal dan kuota yang dimiliki, terus lancarnya komunikasi dengan guru setelah provider koleksi-koleksi bacaan dan lancarnya guru, ternyata kemerdekaan sesungguhnya
membaca buku adalah itu orang tua mendampingi mereka saat belajar online di sampingnya. Terus memiliki waktu yang khusus untuk mengunjungi perpustakaan bersama anaknya. Maka itu tuh kemerdekaan literasi yang nyata sebetulnya, yang bisa sampai menjadi pribadi-pribadi yang kalau di perguruan tinggi dia punya basic zaman dari orang tuanya kayak gitu. Kebutuhan informasi apa aja dia kejar dan dapat. Berbeda yang nggak punya ekosistem dari rumah, dia akan kerepotan untuk mencapai informasinya kira-kira gitu. Maka layanan digital dan motivasi dari civitas atau ekosistemnya memang harus terus bergerak di dosen, di mahasiswa, motivasinya. Karena mahasiswa yang berliterat itu yang sudah punya pengalaman menurut saya, langsung dari ekosistem dari awal. Bro, tapi kalau perguruan tinggi di Provinsi Banten itu semuanya sudah punya perpustakaan belum ya? Atau ada yang belum? Saya sih nggak tahu ya. Informasi kan aib juga di pengurus ada. Semua ada. Kalau di semua ada atau ada yang nggak ada? Ada yang nggak punya perpustakaan? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya punya. Semua punya. Cuma standarnya gimana? Standarnya yang tidak sama ya. Kayak ada perpustakaannya tapi nggak ada pustakawannya. Akhirnya untuk sirkulasi dikelola sama pekerja yang lain atau siswa-siswa PKL dari SMA. Ada yang dia kepala perpustakaan, dia pustakawan, dia sirkulasi layanannya karena cuma satu orang. Tapi memang ada yang luar biasa yang dia segala unit ada. Multimedia, tata usaha, atau pustakawan yang jumlahnya tercukupi 6 sampai 10, itu ada perguruan tinggi yang luar biasa. Jadi kita saling bantu sih di FPPTI. Sebetulnya kayak kalau nggak ada pustakawannya, kita undang wareknya atau kabitnya untuk bisa ngumpul sama kita, udah ada pustakawan. Terus kampus yang satu biasanya pakai ini Mas, kalau aplikasinya Slim. Perguruan tinggi itu, Senayan Library Management System, itu saling berbagi koleksi di digitalnya atau di support ada deh kita yang pasangin gitu. Tapi digital itu ya? Digitalnya. Masih banyak hambatan, nggak semua kampus menjadikan perpustakaan hal yang serius, yang fundamental. Mereka merasa bahwa perpustakaan itu bukan prioritas. Karena kan gini Mas, di kampus tuh ada yang mikirin infrastruktur, gaji dosen, gaji karyawan. Akhirnya perpustakaannya nggak dianggap sebagai prioritas. Nah akhirnya banyak perpustakaan yang keren itu top down, nggak bottom. Jadi nggak dari sivitas, nggak dari dosen, nggak dari mahasiswa, tapi harus dari rektor Mas Supri. Apanya? Apa keinginan kuat punya perpustakaan bagus? Rata-rata gitu. Jadi kalau ngelihat rektornya, wah ini visinya gini nih, ya perpustakaannya pasti keren. Perpustakaannya pasti keren. Tapi sebenarnya kan ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang sudah menggagas juga kan perpustakaan digital itu kan, kayak ITB, UI itu kan banyak. Di sini multimedia Nusantara, multimedia di Tangerang. Di Tangerang. Itu dia paling kece. Oh, Universitas Multimedia. Dia punya perpustakaan digital ya. Wah keren banget. Nah Bro, tadi kan ada perpustakaan perguruan tinggi di kita yang masih di bawah standar itu. Kalau jumlahnya berapa persen kira-kira itu? Ini kita bela-belain sebetulnya. Kalimat saya tuh bela-belain karena memang selalu kita support ya lembaganya, bahkan karena nggak ada pustakawan biasanya kita kan kalau ngomong antar pengelola perpustakaan kita support. Ya gue harus bilang itu sedih, di Banten sendiri masih ada kampus-kampus yang hampir dibilang sebetulnya enggak lah, nggak perpustakaan banget, cuma kumpulan buku aja, masih ada. Tapi bukan berarti nggak kita bantu gitu. Terus kadang-kadang kita juga nggak fokus sama teman-teman yang pengen jadi keren. Kan sekarang udah bergeraknya udah maju nih, terpaksa digital nih Mas. Jadi karena jumlahnya pustakawan yang terbatas, terus semangatnya ada, tapi nggak semua lembaga perguruan tinggi punya prioritas tentang perpustakaan. Akhirnya satu-satu sih kita perbaiki. Gimana itu Bro kalau perguruan tinggi itu nggak punya prioritas terhadap perpustakaan, sementara Tridharma perguruan tinggi mengatakan adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat tuh kan. Nah problemnya kan bagaimana kita melakukan riset
melakukan kegiatan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar kalau bahan-bahan referensinya itu nggak ada. Ini kan Iya, nggak ngedukung surplusnya ya. Ini kan ini kan ngeri sekali itu kan kalau lembaga perguruan tinggi kita kondisinya demikian gitu. Nah, kira-kira next itu yang mestinya dikerjakan sama orang-orang yang ada dalam perguruan tinggi itu seperti apa? Tapi kalau perguruan tinggi yang perpustakaannya sudah oke sih, udah bagus, ya dipertahankan kan. Banyak kok perpustakaan, termasuk kampus saya itu kayaknya bagus. Itu keren. Itu keren. Juara 2 pustakawannya tahun ini. Oh gitu. Iya. Oh iya, kampus saya itu. Iya. Untirta. Oh iya, Untirta ya. Enggak, tapi ini kan kampus kedua saya. Kalau kampus pertama saya kan di Surakarta kan. Itu keren, menurut saya keren banget itu. Karena bahkan novel-novel kayak model Pram dan buku-buku yang susah dicari di pasaran itu ada, ya? masih ada itu di kampus gua. Nah, kalau tadi perpustakaan yang kondisinya masih ironi, harus diapain kira-kira? Ini pertanyaan-pertanyaan kalau di forum rapat perguruan tinggi itu ya kayak gini. Yang ketiga yang begini mau diapain, ada pertanyaan kayak gini. Akhirnya ada MOU bersama tuh, Mas Supri. Kalau kita sudah berkumpul antar perguruan tinggi tuh, yang bagus, yang sedang sama yang kayak gitu tuh. Nah, kita ngumpul nih gimana nih? Kita MOU bersama bahwa atas jejaring kita, bahwa mahasiswa yang kalau dia mau datang ke forum ini ya, bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi yang perpustakaannya belum mampu ngakomodir kebutuhan informasinya, itu atas rekomendasi pengelola perpus di situ bisa datang ke perpustakaan yang lainnya, terkoneksi. Itu yang pertama tuh, karena ya dia masih ada hambatan di itunya, cuma pustakawannya masih semangat atau pengelolanya semangat, kita suka bikin MOU yang kayak gitu. Ada mahasiswa yang aduh perlu buku ini, karena nggak semua perpustakaan lengkap ya. Artinya begitu dia perlu, perlunya ke pendidikan, berarti kan bukan ke STI ya. Oh, ke Untirta aja, ntar saya teleponin kepala perpustakaannya, nanti syaratnya apa aja, itu lewat cari kita mahasiswa terpenuhi itu informasinya. Gitu. Baru itu ya. Kalau kampus yang sudah punya bookstore, bro, di sini sudah ada belum? Enggak. Belum ada ya. Oh, itu kan harusnya kalau kampus, jadi untuk memudahkan mahasiswanya harusnya kampus itu juga punya bookstore. Ada bookstore, di Banten belum ada. Nah, artinya itu kan kalau pengalaman di saya itu di kampus saya dulu itu, jadi secara otomatis itu uang SPP saya itu dipotong untuk biaya buku. Makanya setiap bayar SPP nanti saya dapat voucher. Nah, voucher ini nanti ditukar dengan buku yang seharga sama itu. Oh iya. Kalau misalnya satu vouchernya itu 200, maka saya bisa beli buku yang pokoknya habis 200.000. Iya. Itu belinya di mana? Di kampus. Karena ada unit bookstore dari situ. Ada ini kan unit usaha perpustakaan. Bukan unit usaha perpustakaan, unit usahanya perguruan tinggi. Salah satunya adalah buku. Termasuk alat-alat komputer, kebutuhan ATK itu mereka punya itu. Nah, ini kan kalau kita masuk ke programnya Pak Nadiem itu ya, apalagi sekarang kampus juga menjadi badan layanan unit usaha itu kan sendiri kan. Dia mampu secara otonom kan mengelola itu. Nah, saya kira itu ini. Masuk ya. Iya, beberapa kampus kayak di Ciputat, saya UIN Sarjito itu di depan ada Mizan. Iya, ada Mizan. Cuma memang itu keren banget kampusnya Mas Supri, bisa sampai ada voucher, jadi ada perikatan langsung ya. Iya. Nah, perpustakaan itu punya kendala sekarang karena layanan digital yang luar biasa, ada jual belinya juga, terus harus dipaksa ke sana. Itu bikin penerbitan yang cetak itu berkurang emang. Ayo tuh udah itu ditambah dengan beraneka ragamnya penerbit silabus pengajar. Akhirnya justru kampus lebih nggak serius, tapi akhirnya dibiarin aja, nggak masuk ke kampus ya, ada di dekat-dekat kampus aja bookstore-nya, kalaupun yang resmi atau yang biasa-biasa aja. Kadang kalau yang biasa aja suka ada yang bajakannya. Tapi emang keterlibatan sama itu ada saat bebas pustaka, biasanya mau lulus mahasiswa tuh disuruh beli buku. Nah, ada yang langsung bekerja sama dengan penerbit kayak Mas Supri, dia dari penerbit ngasih daftar buku. Nah, nanti supaya surat bebas pustakanya keluar, dia dapat jatah beli buku. Masih sampai situ.
Saya dulu kuliah itu, ini cerita saja sendiri. Kuliah itu ya menggantungkan dari jual beli buku. Saya itu bisa kuliah lulus itu karena salah satunya adalah saya jualan buku di kampus bersama dengan ini. Meskipun kampus saya punya bookstore gitu, yang itu mahasiswa pasti akan beli, bro. Lu bayangin, karena secara otomatis itu kan masuk SPP itu. Kita itu sebenarnya jadi harus beli ya. Jadi harus beli mau nggak mau itu. Kadang-kadang memang ada mahasiswa yang nggak mau beli, akhirnya di apa ya, masih dilelang. Dilelang ke temennya itu, ke temennya. Tapi artinya kampus secara otomatis itu memaksa ya, tanda kutip gitu ya, mahasiswa-mahasiswa itu dari awal itu suka dengan buku, bro. Iya. Saya juga punya yang kayak gitu, program yang kayak gitu, atau teman-teman ya. Kayak misalnya nih di kampus saya sekarang nih, begitu ada dosen, saya nggak semuanya kenal dari seluruh dosen Mas Supri. Jadi begitu ngobrol sama dosen, akhirnya ada 2-3 dosen itu kalau memulai mata kuliah kita di pertemuan pertama, itu dia kasih instruksi bahwa kalian harus punya kartu perpustakaan provinsi dan kartu perpustakaan universitas. Besok tunjukkan kartu perpusnya, kita mulai pembelajaran. Yang belum memiliki kartu perpus belum bisa mengikuti pelajaran. Ada itu introduksi kayak gitu, cara meningkatin. Kan ini sama-sama meningkatkan ya. Betul. Nah, di beberapa teman-teman yang dosen, saya sering bilang begitu, dan dia yang ngelakuin itu. Karena saya meyakini itu ini sebenarnya bukan bisnis, justru memudahkan kawan-kawan mahasiswa. Bayangin kalau dia itu nggak terbiasa datang ke toko buku gitu. Ini kan sebenarnya bookstore ini posisinya itu pertama dia menunjang perpustakaan, yang kedua adalah updating informasi buku-buku terbaru gitu ya, apalagi buku-buku yang terkait dengan ini. Dan next, kalau si mahasiswa itu sedang riset maupun skripsi, dia sudah tidak bingung sebenarnya melakukan pemetaan mana referensi ini yang harus dia pakai. Nah, posisinya yang sering terjadi adalah mahasiswa yang sedang skripsi itu dia bingung apa sih teori yang mau dipakai. Katakan tahu teorinya mau dipakai ini itu kan, karena dia kan dapat silabus tuh yang berapa lembar halaman. Tapi nanti bukunya apa itu. Nah, ini juga problem. Ini saya nggak tahu nih apakah perpustakaan, tapi perpustakaan nggak sampai ke sana kan. Perpustakaan kan hanya pemetaan sirkulasi informasi. Mengantarkan untuk dapat informasi. Nah, apa ya, idealnya itu apakah harus ada sanksi tegas, bro, dari tanda kutip kementerian kepada perguruan tinggi yang perpustakaannya bawah standar. Karena saya khawatir betul itu ketika perpustakaan perguruan tinggi itu tidak memenuhi standar kelayakan, sementara di luaran sana itu ya orang-orang ramai sekali mendorong tentang taman belajar membaca, sementara kampusnya tidak melakukan hal demikian. Saya harus coba kasih informasi yang semoga ini jujur ya Mas Supri. Jadi ada dua landasan undang-undang kita menyelenggarakan perpustakaan untuk di perguruan tinggi. Yang satu Permendikti, dia perguruan tinggi, yang di situ di dalamnya terdapat juga standar-standar perpustakaan. Ada standar perpustakaan nasional untuk perguruan tinggi. Itu lahir dari UU 43. Nah, akreditasi ini akan berhadapan dengan perguruan tinggi, dan di situ pertanyaan Mas Supri yang gimana sih peraturan? Nilainya nggak ada Mas, kredit buat akreditasi supportnya. Kalau emang dia nggak punya perpustakaan, dia kena di situ di perguruan tinggi. Nah, cuma memang kenapa perpustakaannya segitu-gitu aja? Karena kalau perguruan tinggi pakai UU 43 dan standar nasional perpustakaan perguruan tinggi, dia akan terpenuhi semua kebutuhan perpustakaannya. Berbeda kalau dia pakai Permendikti. Permendikti tidak keseluruhan. Artinya kalau dia pakai standar perpustakaan nasional perguruan tinggi, ini terpenuhi semua Permendikti. Cuma memang karena perguruan tinggi sering, ini aja udah Permendikti gitu. Akhirnya segitu-gitu aja. Apa sih yang segitu-gitu aja? Jadi mereka cuma aja menilai human resource-nya, SDM-nya ada pustakawan.
Terus koleksinya rasionya ketemu sama jumlah mahasiswa dan bahan ajar pula lebih diutamakan. Terus jurnal dan jurnal dan karya ilmiah. Ya, itu harus terpenuhi gitu ya. Nah, yang lain-lain enggak tuh, Mas. Yang kayak luas ruangan, terus sinar, yang rak, yang ada ruang diskusi, ruang penelitian, ruang rekreasi, itu nggak ada di Permendikti. Maka mereka nggak berpikir tentang itu, padahal perpustakaan, standar perpustakaan nasional yang perguruan tinggi itu lebih luas dari itu, dan ada akreditasi secara khusus, akreditasi perpustakaan perguruan tinggi, Mas. Jadi ada dari Kementerian Perpusnas. Jadi Perpusnas memberikan akreditasi kepada perpustakaan itu. Dan kalau misalnya akreditasi udah enak tuh. Ya orang udah Perpusnas aja udah ngasih, bahkan ada yang A, Mas, di Banten juga ada yang B. Udah. Oh, di Banten. Mas Supri itu B. Untirta B. Oh. Yang ininya Untirtanya ya. Untirtanya. Jadi dia sudah terakreditasi sama Perpusnas. Begitu dia menghadapi akreditasi perguruan tinggi, wah udah luar biasa gitu. Tapi saya kan baru sebenarnya Agustus ya kemarin masuk Untirta. Saya belum pernah ke perpustakaannya terus terang. Karena kan kadang-kadang saya kalau butuh buku, kalau nggak perpustakaan daerah ya di rumah gitu. Iya. Lagian Mas Prima dapat aja, soalnya orangnya kan udah habit gitu ya, udah. Akhirnya nggak kesulitan juga punya kebutuhan informasi ini, mah tinggal di itu aja kan, Mas Pri. Iya, tinggal japri aja ke teman-teman. Karena tahu juga gitu kan. Apaan tinggal japri teman-teman, kirim buku ini kan teman saya penjual buku semuanya itu kan. Bukan cuma jual, malah dia penulisnya gitu. Enggak lah, baru penjual itu, belum pembeli itu. Tapi secara umum gimana sih sebenarnya perpustakaan ini mendorong sumber daya pembangunan manusia kita tuh, terlepas itu perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah maupun perpustakaan ya, desa-desa kita itu. Nah, kalau Bung Aib sebagai pustakawan sekaligus pengurus organisasi perpustakaan itu perannya seberapa besar sebenarnya untuk pembangunan masa depan Indonesia, apalagi Pak Jokowi kan selalu bicara tentang sumber daya manusia yang maju. Iya. Kalau untuk perguruan tinggi mungkin akan beda-beda nanti saya ini. Cuma akan saya ambil begini aja deh. Begitu ada sebuah hasil riset yang serius, yang nyata, yang bisa bermanfaat dan punya kritik serta solusi, maka baiknya menjadikan info yang ringan untuk bisa terus dekat sama karya primernya dan mencari lagi bantahannya atau dukungannya. Jadi kajian dan riset itu harus terus jalan, hanya memang harus masuk ke masyarakat sampai masyarakat mudah banget memahami, yang halnya riset menjadi sangat mudah seperti alih media tadi. Maka kebermanfaatan itu bisa tampil ke masyarakat, nggak hanya di sekitarnya. Kira-kira kalau secara umum sudah harus mulai jadi karya, Mas Supri. Selain cuma jadi karya, tapi menjadi keberdayaan masyarakatnya itu. Jadi terpenuhinya referensi atau nyatanya sebuah penelitian itu dari perguruan tinggi harus sudah bisa jadi karya dan bisa dinikmati masyarakat secara keseluruhan. Memang sulit, tapi saya merasa bahwa itulah yang harus sampai tujuan sekarang, karena di musim pandemi juga akhirnya saya berpikir begitu ya. Iya, betul. Artinya sebenarnya ini musim pandemi juga momentum begitu momentum agar perpustakaan juga mulai berbenah diri. Oke. Sebenarnya saya mau ada titipan, Mas Bro. Apaan? Pengen nitip ke teman-teman yang ada di perguruan tinggi. Jadi saya berharap teman-teman yang pengurus Ikatan Pustakawan Perguruan Tinggi itu mendorong setiap kampus bahwa hasil risetnya teman-teman yang ada di kampus, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, itu paling tidak itu selain dia menaruh di rak ya, ada di rak perpustakaannya itu di kampusnya, ditaruh di lokasi tempat dia riset gitu kan. Dan tempat atau kampung asal si mahasiswa gitu. Jadi ada 3 tempat itu. Pertama kampus, yang kedua tempat riset, yang ketiga itu kampung halaman dia gitu kan, atau tempat dia tinggal begitu ya. Nah, satu lagi ya buat dia, tentunya buat dia dan buat perpustakaan daerah
Artinya kan itu ada 5 tuh. Karena setahu saya dulu juga mengumpulkan 5 jilid skripsi gitu kan. Meskipun tidak saya kumpulkan. Saya kumpulkan 1 saja buat Prodi. Paling yang paling mungkin dinas perpus itu bisa tuh Mas Pri. Ya sering ngakomodir itu. Jadi sudah ada beberapa koleksi perguruan tinggi yang bisa didapat di sini setahu saya. Karena kerjasamanya sudah terjalin. Tapi begitu untuk sebuah kampus bisa memberikan karya ilmiahnya sampai ke perusahaan provinsi, ternyata nggak semuanya, cuma beberapa kampus aja. Entah mungkin memang belum terjalin MOU tapi beberapa sudah ada yang masuk ke sini setahu saya. Iya, siapa tahu lewat ikatan perpustakaan perguruan tinggi didorong bisa itu. Dengan bekerja sama Dinas Perpus ya. Bisa, ya, bisa itu. Sekaligus punya tiap-tiap kampus punya bookstore itu kan. Oh. Kan kalau kalau saya butuh buku itu kan saya nggak harus ke Jawa lagi, tapi tinggal nggak harus ke Tangerang juga kalau dari Serang ya. Ada toko buku di Serang. Ada toko buku di Untirta, ada toko buku di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, ada toko buku di Unbaja, ada toko buku di UPI, ada toko buku di mana lagi itu ya, kampus Unbaja, Unsera itu kan asik gitu. Di Serang ini hampir nggak ada toko jadi store book ya. Kita nggak perlu khawatir bahwa ada toko buku atau nggak toko buku karena ada kampus di mana kampus jualan buku juga. Iya. Malah kalau itu terjadi, bos, toko buku itu, para toko buku yang besar-besar itu kayak punya KG dan lain-lain tuh akan berdatangan sendiri. Karena apa? Habit orang untuk beli buku itu sudah terbangun. Kalau di bookstore-nya nggak ada, dia geser dong. Dan lebih memiliki kalau beli kan ya. Iya. Aku kasih pesan aja nanti buat teman-teman berarti sekalian ya, udah mulai harus ngobrol sama rektornya nih. Tiap-tiap kampus. Karena emang artinya ada beberapa keresahan kalau mau dapetin koleksi dalam bentuk fisik yang di Sarangnya nggak ada bookstore. Akhirnya kalau kotanya tidak mampu bisa meningkatkan minat beli atau daya belinya, minimal perguruan tinggi udah mulai harus bisa ngobrol deh perpustakaannya sama kampusnya atau pak rektornya untuk usaha buku sudah mulai harus digerakin nih toko buku ya. Karena saya meyakini itu salah satu upaya untuk ngebangun ekosistem tadi. Iya, saya mau bantu deh ngobrol sama rektor-rektornya deh sini deh ya. Kalau saya kepentingannya adalah si pembeli. Saya akan jualan buku. Saya mau beli. Oke, terima kasih banyak nih Bung Aib. Makasih Mas Supri. Asik juga Mas Supri nih. Next apa yang mau dilakukan Bung Aib sebagai seorang pustakawan? Banyak terus jalan terus. Saya akan ya sebetulnya lillah Mas yang beginian mah banyak yang saya bisa lakuin kayak ngobrol begini aja kan bisa. Sebetulnya lillah jadi terus nggak berhenti melayankan agar orang lain dapat melaksanakan ayat Quran yang pertama dalam bentuk apapun bisa baca Iqra gitu ya. Kedua ya terus melayani seluruh pustaka tanpa pernah peduli bagaimana mereka membalas. Nah selebihnya ya aktivitas-aktivitas yang manfaat harus terus dilakuin deh sama riset-riset dan pustakawan terus berjejaring. Oke. Siap, terima kasih banyak bro, sukses selalu. Salam buat teman-teman Ikatan Pustakawan Perguruan Tinggi di Provinsi Banten dan Indonesia. Sampai nanti dari Mas Jawri. Semoga kapan-kapan ada waktu untuk berdialog lagi lah ya lebih panjang. Karena saya bukan pustakawan, harus belajar sama pustakawan. Oke, demikian. Terima kasih Mas. Cacahan literasi edisi kita hari ini dengan Bung Aib Rohadi. Ya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Sekian. Sudah banyak hal dan semua hal itu ada di perpustakaan. Syaratnya cuma satu, kita datang dan membaca yang ada di dalamnya. Sekian, membaca kata, membaca dunia, salam literasi.